Sebuah kisah yang patut terus diulang. Mencintai kebenaran dan keadilan. Yudas, seorang sahabat, Karena itu, memainkan baja. Anak manusia datang untuk memberitakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, anak manusia rela menderita, ditolak oleh tua-tua, anak manusia dalam kesusahan, ahli Taurat, imam-imam, awan berarak pelan, lalu dibunuh. mendung Namun bangkit pada menyelimuti hari ketiga. surau baja Berdoalah kamu. yang basah oleh Marilah kita keringat pergi. darah. Guru, kemanakah kita akan pergi? Oh, Guru, betapa gelisah sebentar hatiku. lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tidak Oh. perlu pergi. Raja yang Kita harus pergi ke Bukit tak Getsemani, pantas ditampar para kian. di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Getsemani, Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret anak manusia untuk mati di kayu salib. aromamu membaur Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal antara itu. sejagat. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya Bapakku, Biarlah mereka terguncang imamnya karena engkau. kalau Aku boleh, sekali-kali tidak. biarlah piala ini berlalu daripadaku. Aku berkata kepadamu, Petrus, Namun sesungguhnya bukan malam ini seperti yang ku kehendaki, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku melainkan 3 kali. seperti yang engkau kehendaki. Tersobek wajahnya, untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam taman kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang dikhianati. Yesus juga mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. lihatlah manusia ini di sini, di tempat Tinggallah di ini. sini dan berdoalah Suatu rahasia abadi supaya terjadi, kamu tidak dapat suatu misteri masuk sepanjang dalam abad percobaan. terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya, dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hati. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Kalau boleh, biarlah. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, Tapi bukan kehendak menderainya, dan memahkotainya melainkan kehendak. dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, Terjadilah paku-paku yang tajam, tali temali, penderitaan yang aku harus alami ini. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tapi tidak sanggupkah engkau berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah. Orang yang menyerahkan aku sudah datang. Tangkap dia dan bawa dia dengan selamat. Tangkap Yesus! Tangkap Yesus! Yesus, kau penipu! Kau pemuja Allah! Hei, ada apa ini? Ngapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Salam, Guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kamu cari.
bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Petrus, sarungkan pedangmu itu. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan dimusnahkan oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? Supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun? Lalu kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap hari aku duduk di bait Allah, tapi kalian tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu. Kau penjara. Kau harus dibunuh. Siksa dia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Ketika diantar ke tempat pembantaian, ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar. Tanpa membutuhkan ia mendiamkan dirinya ditolongkan di antara bagaikan seorang penjahat. Siksa dia. Jalan ke barat! Siksa dia. Jalan pengusaha! Ke dalam kepalsuan demi nikmatnya kehidupan kelak. Dijerat rasa takut, kehilangan kedudukan. Jalan! Siksa dia. Kaulah raja, dan kebenaran pada dunia. Siksa dia. Siksa dia. Oh ya, sudah lama aku menantimu. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah kau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, anak manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu? Hai kalian! Tidakkah kalian mendengar sebuah penghujatan? Karena itu, saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jika seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak dihukum mati. Salibkan dia. Salibkan dia. Serahkanlah dia dan bawa dia kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus. Hidup sahabat Kaisar! Jalan penjahat! Hidup sahabat Kaisar! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat
Saudara-saudara, apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja. Dia mengocokkan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah kau dengar betapa banyak tuduhan saksi terhadap dirimu? Apakah engkau adalah seorang raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jadi engkau adalah seorang raja. Engkau sendirilah yang mengatakan aku adalah raja. Apakah yang kalian ingin aku bebaskan? Barabas atau Yesus yang kalian sebut Kristus? Barabas! Lepaskan Barabas bagi kami. Jika demikian, apa yang harus aku lakukan terhadap orang ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami. Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Salibkan dia! Salibkan dia! Lepaskan Barabas bagi kami. Aku bebas. Aku bebas. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penghasut, penghujat. Dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja. Dia mengacaukan rakyat. Apa dia harus dibebaskan? Kayafas, orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Oh, saya bangsa, jalan! Jalan! Jalan, bangsa! Jalan! Kini aku baru bertemu dengan engkau yang namanya Yesus itu. Yesus sang pembuat mujizat. Buatlah mujizat-mujizatmu itu di depanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias, mengapa kau diam? Ayo siksa dia, biar dia mau berbicara. Salam bagimu, wahai raja orang Yahudi. Bernubatlah, siapa yang menamparmu? Bawa dia kembali kepada Pilatus. Yesus dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini. Tetapi aku akan menyiksanya dan mencambuknya. Setelah itu ia akan kubiarkan pergi. Salibkan dia! Salibkan dia! Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Menyala dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian sendiri. Adililah dia menurut hukummu. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak itu. Bangun kau! Ayo, bangun! Bangun, bangun! Bahkan mengeluh bila suatu saat Bangun! kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Bangun, cepat! Ayo, bangun! Bangun! Kegagalan dalam studi, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Bangun, Yesus pernah bangun! bersabda
barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering Salam wahai Raja orang Yahudi. risiko hidup ini. Ayo jalan. Ayo bangsa. Lebih sering kita Jalan. mencari sesuatu Bangun cepat. Jalan. daripada harus berkeringat Jalan. dan berjuang dengan tabah. Bangsa. Ayo jalan. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga dan masyarakat kami. Dan mujizat itu ke hadapan kami, supaya kami semua percaya. Kalau tidak, engkau bukanlah Mesias. Ayah bawa salibnya. Salibkan dia. Jalan kebujat. Ayo jalan. Jalan bangsa. Jalan. Ayo jalan. Jalan kebujat. Jalan bangsa. Hei, bangun cepat. Ayo cepat bangun. Terjatuh. Ayo cepat. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, Bangun cepat. dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Bangun. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu-nya Bangun. telah supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, ada di bawah bumi. Sesudah itu Yesus segera balik kembali. Ayo jalan. Pengalaman yang sangat menakutkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan keresahan kita? Bumi ketika mentari hanyalah lembayung jingga bersama alam yang merunduk sunyi. Jalan bangsa. Sebisung hatimu bunda, Tolong jalan kami. di sana syukur di kakinya. Yang menyinari manusia bunda, senang matamu menatap wajah nan terbuai. Menatap pada sungai hati masa inilah anakmu, berarti duka menikam wajahmu pasrah, meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dalam suara yang tak bertepi. Bunda, segala jerih payah hatimu kami jalan cinta. Kamu Yesus untuk merangkul semesta jagat. Cepat ke barat, jalan. Jalan. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang ada di daerah kami ini,
Selama masa penderitaan ini, mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surga. Pengkhianat! Ayo jalan! Jalan pengkhianat! Hei, tidakkah kalian? Orang ini sudah letih sekali. Cepat carikan orang lain untuk membantunya. Hei, siapa namamu? Cepat bantu orang ini. Hei, melawan ya! Bantu orang ini, cepat! Cepat! Yesus kelihatannya sangat letih Ayo cepat sekali. bantu orang ini. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memandang salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama dari kiri yang baru pulang dari kebun. Jangan penjahat. Oh, jalan! Jalan! Jalan paksa! Ia dengan rela menerimanya. Ia dengan hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam. Samanya yang menderita. Memilih Yesus berarti kita harus menangkal diri dari Ayo dosa. jalan. Apakah kita mampu? Marilah berdoa. Ayo, jalan! Ya Tuhan, tolonglah Jalan paksa! Jalan cepat. Oh Tuhanku, Ayo jalan. Hei, perempuan, aja! di Jangan tengah halangi jalan kami! kegagasan, Jalan paksa! di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus. Ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran kepada setiap orang Ayo cepat jalan. setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Ayo, jalan! Jalan paksa! Ya Tuhan, kadangkala kami takut tentang Cepat bangun. Simon telah mengambil seperti Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Menimpanya membawa perdamaian untuk kita dan kita sembuh berbilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, sebab itu Ia segera bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala Ayo jalan cepat. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menyerahkan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Cepat jalan. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Janganlah engkau menangisi aku. Tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Hei, perempuan, awas! Jangan halangi jalan kami! Yesus menunjukkan bahwa Jalan paksa! karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri meskipun dia Hei, bangsa! tiap kalinya. Ayo bangun. Diri untuk melanjutkan perjalanannya. Mencapai tujuan. Bangun cepat. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun harus berkorban.
Golgota. Di sana, sergadu-sergadu secara kasar menanggalkan patung Yesus yang mengikat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi menggoyahkan. Salam Raja. Baiklah, kita undi saja. Siapakah yang mendapat jubah raja ini? Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ayo bawa dia. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini di depan pintu kematian, berikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Ha. Rasakan paku-paku ini. Puncak Golgota sudah didapati oleh putra manusia. Dan kini tiba saatnya dia akan Rasakan paku-paku ini. di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya disalib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita. Sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubah sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus? Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh bagaikan paku-paku yang menebusi kaki dan tanganmu. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minum. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus. Hai Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, biar kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib jika engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku.
kami di tengah dunia ini. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia ini akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada salib suci. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai